Baiklah semuanya, di sini saya akan membahaskan soal Olimpiade Matematika untuk tingkat SD karena ada permintaan dari salah satu teman kita yang minta dibahaskan soal Olimpiade tingkat SD. Ada beberapa soal yang akan saya bahaskan di sini. Yang pertama, persegi panjang ABCD mempunyai ukuran AB 12 cm. Katakan persegi panjang kita buat dulu. Misalkan ini adalah persegi panjangnya AB CD. AB-nya 12 cm, BC-nya 5 cm, dan titik E terletak pada garis atau pada diagonal AC. Ini AC, diagonal itu gini ya. C-nya pokoknya pada garis AC. Jika BE tegak lurus AC, BE tegak lurus AC, berarti E-nya di sini. Ini adalah E, sehingga BE tegak lurus itu begini, berarti dia siku-siku di sini. Maka panjang BE-nya berapa? Nah, kita bisa menggunakan konsep Pitagoras. Karena Olimpiade agak cepat ya, ini 12, 5, berarti sini 13. AC sama dengan 13. Kalau ingin tahu dari mana? Dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, itu 144 ditambah 25, 169. Kemudian diakarkan itu menjadi panjang AC, yaitu 13. Oke. Sekarang luas ABCD itu sama dengan luas ABCD tentu. Nah, kalau luasnya kita menggunakan 2 kali luas segitiga, 2 kali luas ABC, luas segitiga ABC. Ini ABC, ini kan sama, otomatis ya. ACD itu sama dengan ABC. Sama dengan luas ABCD itu dia persegi panjang, berarti 12 dikali 5, 60. 2 dikali setengah kali alasnya ini AC yang kita cari. BE yang kita cari nanti. Kali BE. Nah, atau silang gini ya biasanya. Nah, sama dengan 60 nih. Nah, ini habis. Kemudian AC-nya dia 13 kali BE. Berarti BE sama dengan 60 dibagi 13. Nah, panjangnya begitu. Kalau misalkan pengen pecahan campuran, 4 itu 52. Berarti 4, 8 per 13. 4, 8 per 13. Atau 60 per 13. Sama. Jawabannya sama. Nah, caranya begitu ya. Kemudian nomor 2. Oh ini ya, kalau misalkan belum jelas nanti ditanyakan di kolom komentar gitu ya. Suatu bilangan berat positif bila dibagi 7 bersisa 2, dan jika dibagi 8 sisanya 3. Bilangan berat positif terkecil yang memenuhi adalah dibagi 7 sisanya 2, itu maksudnya begini. Misalkan itu 9 dibagi 7, kan hasilnya dapat 1 dia. Sisa 2. Maksudnya 9 itu sama dengan 7 dikali 1 ditambah 2, ini sisanya. Kemudian kalau misalkan 7 kali 2, ini kan 14. 14 ditambah 2, 16. Berarti 16 itu juga ketika dibagi 7 itu sisanya juga 2. Kalau bilangan tersebut itu dibagi 8 sisanya 3. Berarti bilangan itu sama. Harus sama. Berarti 8, misalkan 8 kali 1 ditambah 3. 11. Berarti 11 itu adalah bilangan yang dibagi 8
sisanya 3. Kalau yang ini tadi 9 kalau dibagi 7, sisanya 2. Ini bilangan yang sama. Nah, tinggal kita cari aja 8 kali 2. Nanti ditambah 3. Kemudian 8 kali 3, 8 kali 4, 8 kali 5, 8 kali 6. Ini ditambah 3. Ini hasilnya berapa? Ini 16 ditambah 3, 19. 19 kalau dibagi 7 itu 14, berarti sisa 5, bukan. Ini 8 kali 3, 24, 27. Kalau dibagi 7 dia dapat 21 ya, sisanya 6, bukan. 32, 35. Dibagi 7 pas, dapat 5. 8 kali 5, 40, 43. Dibagi 7, 43 ini dapat 6, sisa 1. Yang ini 48, 48 tambah 3, 51. Oh, pas ini. Nah, 51 itu sama dengan 7 dikali 7 ditambah 2. Kalau dibagi 7, dapatnya 7. 9 tambah 2, 51. Berarti bilangan bulat posisi terkecil yang memenuhi adalah 51. 51 itu jika dibagi 7, dapatnya 7, sisa 2. Kalau dibagi 8, dapatnya 6, sisanya 3. Nah, cara mikirnya seperti itu. Terdapat 2 larutan berbeda dengan volume sama. Larutan 1 adalah larutan gula dengan rasio gula dan airnya, berarti gula dibanding air itu sama dengan 2 dibanding 5. Sedangkan satunya larutan garam, larutan kedua larutan garam, rasio garamnya itu 3 banding 11. Garam dibanding air itu sama dengan 3 dibanding 11. Jika kedua larutan dicampurkan, maka rasio kandungan gula dan garam hasil percampurannya itu berapa banding berapa. Karena airnya ini enggak sama, kita buat sama ya. Ini kan airnya itu 5, di sini 11. Ini saya kalikan 11, 22 dibanding 55. Ya. Oke, sama itu 22 dibanding 55 itu sama dengan 2 dibanding 5 juga sama. Cuma ini angkanya saya perbesar gitu. Kenapa? Biar sama dengan sini nanti. Ini saya kali 5. Ini berarti saya kali 5. Kali 5, 15 berarti ya. 15 dibanding 55. Nah, maksud saya itu biar sama ini. Nah, garam dibanding airnya 3 banding 11. Sedangkan gula dibanding airnya 22 dibanding 55. Nah, kalau kita gabung gula dibanding air dibanding garam itu sama dengan gulanya itu dia 22 dibanding airnya 55 dibanding garamnya dia 22. Nah, kalau pertanyaannya rasio kandungan gula dan garam hasil pencampurannya, rasio itu perbandingan ya. Jadi gula banding garam itu berarti sama dengan ini. Gula dibanding garam 22. Loh, ini kok 22? 15. Nah, berarti dia 22 dibanding 15. Nah, dari mana 15 ini? Nih. Nah, kalau air banding garam berarti kan dibalik 11 banding 3. Air banding garam 55 dibanding 15. Nih. 55 dibanding 15. Berarti kalau gula dibanding garam, ini dibanding ini. Nah, caranya seperti itu. Soal berikutnya, 5 orang duduk berjajar. Bila di antara mereka ada Romi dan Yuli yang ingin selalu berdampingan,
dan Loni yang ingin selalu duduk di posisi pinggir. Maka banyaknya kemungkinan posisi duduk mereka berlima adalah ada berapa kemungkinan. Misalkan ini kursinya ya, ada 5 kursi gitu. Nah, Loni itu selalu pengen di pinggir. Romi, Yuli itu selalu berdampingan. Romi, Yuli. Misalkan yang lain itu terserah. Misalkan A sama B ya. Orangnya berbeda tentu. Nah, begini. Ini adalah posisi yang pertama, yang kemungkinan pertama. Kemudian posisi kemungkinan yang berikutnya masih di sini, siapa namanya? Loni itu masih di pojok. Nah, tapi Romi sama Yulinya di sini. Ini A sama B-nya. Ini kedua kemungkinannya. Kemudian Loni masih di sini. Kemudian ini A, di sini B, di sini Romi, Yuli. Kemungkinan ketiga. Nah, seperti ini toh. Ini berarti ada 3 kemungkinan. Sekarang bukan AB tapi BA. BA berarti Loni, Romi, Yuli, BA. Berarti ada 2. Kayak gini tuh ada 2. Ada berarti keempat. Kemudian ini Loni, B, Romi, Yuli, sini A. Sama kayak gini tapi B sama A-nya ditukar. Itu berarti 5. Kemudian ini B, A, kemudian Romi, Yuli. B, A, Romi, Yuli. Berarti yang ke-6. Artinya dari model yang bersama ini cuma B sama A saya tukar. Itu ada 6 model duduk. Nah, itu ada 6 seperti ini ya. Cuma AB-nya saya tukar itu ada 6 model duduk. Berarti caranya 6. Kemudian ditambah. Sekarang Romi, Yuli dibalik Yuli, Romi. Ini juga Yuli, Romi. Ini Yuli, Romi. Kan 3 untuk AB. Tapi nanti juga Yuli, Romi, Yuli, Romi, Yuli, Romi yang BA. Berarti ada 6 juga. Nah, gitu. Sekarang kan Loninya pengen di pojok. Awalnya dia di pojok kiri. Di pojok kiri tadi ada ini, 6 tambah 6 ini. Nah, sekarang dia di pojok kanan. Dengan posisi yang sama seperti ini. Maksudnya sama misalkan tapi satu ini. Sama dengan ini misalkan. Ini A. Ini B. Kemudian ini Romi. Ini Yuli. Ini. Nah ini juga beda kan posisinya. Ini Loni. Nah sama kayak gini juga. Berarti ada 6 tambah 6 lagi. Sama AB. Kemudian BA. Kemudian Romi Yuli. Yuli Romi. Berarti ada 6 kali 4. 24 cara atau kemungkinan. 24 kemungkinan posisi duduknya. Ini. Oh. Nah, seperti itu. Cara berpikirnya begitu. Jadi ada 24 cara. Berikutnya, bila 20% uang Aiko sama dengan 1/8 uang Mahatma, maka perbandingan uang Aiko dan uang Mahatma adalah 20% Aiko, gini A saja ya, itu sama dengan 1/8 uang Mahatma, 1/8 M. Perbandingan uang Aiko dan uang Mahatma. 20% itu 20 per 100. 1/8 M. Nah, tinggal dibalik aja ini. Aiko dan Mahatma berarti M-nya taruh di sini, dibagi. Berarti Aiko dibagi Mahatma itu sama dengan 1/8. Ini ya. Dikali, dibalik ini ya, 100 bagi 20 perbandingannya. Nah, yang penting perbandingan gitu loh. Ini berarti ini 5. Berarti perbandingannya Aiko dibanding Mahatma uangnya adalah ini 5. Ini 8 kan bawah, berarti 5 dibanding 8. Jadi uang Mahatma, uang Aiko dibanding uang Mahatma itu sama dengan 5 dibanding 8. Ini itu 5
5/8. 5 dibanding 8. Cuma seperti itu aja. Oke, soal berikutnya. Perhatikan 4 gambar bangun datar berikut. Keempat bangun datar itu memiliki panjang dan lebar yang sama, yaitu masing-masing 6 dan 5 satuan panjang. Bangun datar yang memiliki keliling paling besar adalah ini 5, 6. Kelilingnya berarti 5 tambah 5, 10. 6, 6, 12. 10 ditambah 12, 22. Ini 22 kelilingnya. 5. Berarti ini tambah ini itu 6. Ini tambah ini juga 6. Kemudian ini tambah sini 5. Sama ini 22 kelilingnya. Jadi tahu ya. Saya ulang. Mungkin ada yang bingung. Yang merah ini. Nah, ini 5. Ini 5. Merah ini tambah sini itu juga 5. Kan sama panjangnya ini. Nah, berarti ini 10. Kemudian yang warna biru, ini ditambah sini itu 6. Ini tambah sini 6. Sehingga kelilingnya juga sama 22. Sedangkan yang ini 5. Ini juga 5. Kemudian yang sebelah sini, ini tambah sini, tambah ini yang biru ini. Ini 6. Tambah 6, 12. Ada kelebihan sedikit ini kecil. 1, 2, 3, 4. Yang tak kasih warna hijau nih. Ini. Nah, berarti lebih dari 22. Ada kecil sini. Berarti dia itu lebih dari 22. Berarti ini yang paling besar kayaknya. Oke, yang ini. Yang ini tambah ini, tambah ini, tambah sebelah sini, tambah sini. Itu 5. Kemudian yang atasnya ini. Itu 5 juga. Kemudian yang ke arah atas. Ini tambah sini, tambah sini, tambah sini. 6. Ini juga 6. Sama, berarti ini 22. Berarti bangun ini adalah bangun yang, katakan bangun nomor 1 ya. Yang ini nomor 1, maaf. 1, 2, 3, 4. Berarti yang nomor 2 itu adalah yang mempunyai keliling yang paling panjang. Kelilingnya paling besar atau paling panjang. Itu bangun nomor 2. Kelilingnya lebih dari 22. Tapi kalau jawab ya ini bangun nomor 2. Bangun nomor 2 dari kiri. Nah, caranya seperti itu. Berikutnya tahun kabisat kelipatan 5. Tahun kabisat itu 4 tahun sekali ya. Tahun kabisat itu tahun yang bisa dibagi 4. Misalkan mulai dari 2000 misalkan. 2000, kemudian 2004, 2008, 2012. Nah, 2012. Pokoknya tambah 4 gitu ya. Kelipatan 4 itu kabisat. Bedanya apa? Tahun kabisat itu Februarinya sampai 29. Jadi kalau umumnya kalender kamu lihat, itu kalendernya itu kalau Februari itu sampai 28 kalau yang biasa. Tapi kalau tahun-tahun kabisat ini, itu sampai 29 Februarinya. 2000 tambah 4, 16. 2020, 2024 lah. 2024 nanti Februarinya ya. Kalau sekarang ini bulannya Januari, nanti Februari 2024 dicek itu kalendernya ada 29 usianya. Ada 29 Februari. Pertanyaannya tahun kabisat kelipatan 5. Ini kelipatan 5. Ini kelipatan 5. 2000 kemudian 2020 kelipatan 5. Oke ya. Pada rentang waktu 65 tahun sebanyak-banyaknya itu ada berapa? Paling banyak ada berapa dalam waktu 65 tahun? Berarti jaraknya dia kan 20 tahun ini ya. Misalkan ini tahun pertama. Dalam waktu 65 tahun ini tahun pertama. Berarti ini tahun 21. Iya kan? Maksudnya tahun pertama, tahun keempat, tahun kelima. Kemudian ini tahun ke-9 gitu ya. Ini tahun ke-21. Oke, berarti 21 tahun itu ada
2 kabisat. 1, kemudian 21, tambah 20 lagi 41, kemudian 61. Nah, berarti paling banyak kabisatnya dalam waktu 65 tahun itu ada 1, 2, 3, 4. 4 tahun kabisat. Katakan misalnya 2000, kemudian 2021, 2020, 2040, kemudian 2060. Nah, ini 2000, 2020, 2040, 2060. Kemudian yang kelipatan 5 lagi 2000 tambah ini 80. Nah, tapi kan sudah lebih dari 65 tahun. Nah, kalau dalam waktu 65 tahun ada 1, 2000, 2022, 2040, 2060. 1, 2, 3, 4. Ada 4 tahun kabisat. Nah, begitu. Berikutnya bilangan 3 digit. ABC memenuhi A tambah C sama dengan B. A-nya kurang dari C. Maka bilangan ABC terbesar. A tambah C itu yang sini tambah sini. Misalkan A, B, C. Itu sama dengan di tengah. Nah, yang terbesar berarti yang C-nya, yang B-nya itu harus paling besar. Paling besar bilangan itu 9. A kurang dari C, berarti ini 4, ini 5. Nah, ini berarti 495 itu adalah bilangan ABC terbesar. Nah, karena A tambah C sama dengan B, ini B. 4 tambah 5 sama dengan 9. A-nya kurang dari C. Kalau misalkan ini angkanya enggak 9, katakan 8, nanti kecil juga nanti ini. 4 tidak bisa, berarti ini 3 sama 5, 385. Kan 3 tambah 5, 8. Ini kecil, lebih kecil dari ini. Apalagi ini yang kecil lagi, 2 misalkan. Ini malah nggak bisa sini, kanan kirinya nggak bisa. Jadi paling yang mungkin itu yang ini. 495. Itu yang terbesar. Berikutnya, Nadia memiliki 2 rok. Oke, misalkan roknya itu AB, misalkan rok A sama rok B. Gimana ya? Nah, gini. Jika setiap hari dalam seminggu, Nadia menggunakan kombinasi rok dan baju yang berbeda. Pokoknya kombinasinya berbeda. Maka banyak baju yang harus dimiliki Nadia paling sedikit. Pokoknya 1 minggu itu berbeda terus. Misalkan bajunya 1. Baju 1 ya, sama rok A. Itu Senin. Jadi beda-beda terus ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu beda-beda terus. Kalau cuma 1 bajunya berarti Senin, Selasa, 1A, 1B. Itu sudah kombinasi berbeda. Tapi cuma 2 hari kalau bajunya 1. Kalau bajunya 2, ada 2. 1A, ini ya 1A, 1B, 2A, 2B. Berarti masih 4 hari saja yang berbeda. Kalau Jumat kan pasti langsung sama lagi nanti. 1A, 1B, 2A, 2B sama lagi nanti. Berarti kalau 2 itu Tidak bisa selalu berbeda dalam 1 minggu. Kalau 3 ditambah 3A, 3B, berarti kurang, berarti 4, ini 4A. Boleh 4A, boleh 4B, terserah. Yang penting ini dia paling tidak harus punya 4 baju minimal. Jadi maka banyak baju yang harus dimiliki Nadia paling sedikit itu 4. Biar setiap hari dia memakai baju yang berbeda. Senin 1A, Selasa 1B, Rabu 2A, Kamis 2B, Jumat 3A, Sabtu 3B, Minggu 4A atau 4B. Caranya seperti itu. Soal berikutnya, Domingus lahir pada tanggal 29 Februari 2008. Ini tahun kabisat, tadi sudah tak bahas tahun kabisat, ada 29 Februari tahun kabisat. Apabila dia selalu merayakan ulang tahunnya hanya di tanggal tersebut, maka sampai tahun 2070 Domingus merayakannya sebanyak berapa kali? Lahir ini ya. Kemudian tambah 4. 2012. Nah, 2012 itu dia ulang tahun yang pertama. Jadi yang pertama 2012. Kemudian urutannya ya ditambah 4 kan. 16. Lalu
20, 24, 28, kemudian 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, kemudian ini 72, maksudnya 2072. Lebih dari ini kan? Nah, ini berarti tidak termasuk. Kita hitung aja nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kali. Berarti dia ulang tahun 15 kali dalam waktu sampai 2070. Nah, sampai tua ini berarti ya. Lainnya 2008. Kemudian dia tahun 2070 itu baru ulang tahun sebanyak 15 kali. Memang salah satu teman saya juga ada begitu ya. Lahirnya itu di tahun kabisat sehingga tahun 1984 Februari. Ada teman gitu ya. 29 Februari. Ini tahun kabisat. Kenapa? Karena dibagi 4. Nah, 19 bagi 4, 16 ya. 38, 36, 24, 24 pas dibagi 4. Itu ulang tahunnya sampai tua juga masih beberapa kali. 88 ulang tahun yang pertama. Kemudian ditambah 4, 92 ulang tahun yang kedua. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Soal berikutnya. Rata-rata dari 5 bilangan adalah 85. Jika bilangan pertama dan kelima ditambah 5, bilangan kedua ditambah 10, bilangan ketiga dikurangi 3, dan bilangan keempat dikurangi 2, maka selisih rata-rata 5 bilangan yang baru dengan rata-rata bilangan semula itu berapa? Saya misalkan gini aja. Tambah B, ditambah C, ditambah D, 5 bilangan itu. Rata-rata berarti dia dibagi 5 ya rata-rata. Itu sama dengan 85. Berarti kita kalikan 5, 25, jaman 2, 8 kali 5, 40, 42. 425 itu adalah A tambah B, ditambah C, ditambah D, ditambah E. Tuh. Sekarang bilangan pertama dan kelima ditambah 5. Berarti bilangan baru ya. A ditambah 5. Kemudian juga nanti E juga ditambah 5. Bilangan kedua ditambah 10. Berarti B ditambah 10. Kemudian bilangan ketiga dikurangi 3. C. Satu di sini nggak cukup. C dikurangi 3. Bilangan keempat D. D dikurangi 2. Oh tak tulis ya. D dikurangi 2. Ditambah ya. Dikurangi 2. Kemudian ditambah. Maka selisih rata-rata 5 bilangan yang baru dengan rata-rata semula itu berapa? Ini kalau rata-rata ya berarti ini dia dibagi 5. Ini kalau tak tulis ulang berarti A tambah B ditambah C ditambah D. Ini 5-nya ada 2. Oh tambah E kurang ya E-nya. Ada 5-nya 2 itu. Kemudian ada 10. Kemudian dikurangi 3, ada dikurangi 2. Nah, ini dibagi 5. Ini rata-ratanya berapa? A tambah B tambah C tambah D tambah E sudah ada ini ya. 425. Saya tulis ke sini. 425 ditambah ini 5 tambah 5 10. Tambah 10 20. 20 dikurangi 5 15. Dibagi 5. Ini rata-rata yang baru. Berarti berapa? 440 dibagi 5. Berarti dapat 88. 440 bagi 5, 8. Ini rata-rata yang baru. Rata-rata yang lamanya 85. Berarti selisih rata-rata 5 bilangan yang baru dengan rata-rata bilangan yang semula itu 88 kurangi 85. Selisihnya cuma 3. Seperti itu. Satu soal lagi. Nanti ada soal yang lain ya di video saya yang lain gini ya. Nih, coret-coretan.
Misal ABC adalah 3 angka berbeda yang tidak sama dengan 0, selisih terbesar dari dua bilangan 3 angka ABC dan BCA. ABC yang terbesar itu 9 ya. B, ini B-nya jadi awal, berarti ini 1. 9, 1, 1, coba 918 sama, ini jangan 8 berarti, karena C. Kecil aja angkanya. Pokoknya yang berbeda ini 2. Berarti nanti 1, 1, 2, 9. A, B, C, B, C, A. Nah, selisih terbesarnya ini berarti. Berarti ini 3. Ini 10 ya. Berarti ini 8. Ini 8 kurangi 1, 7. 783. Ini yang terbesarnya. Pokoknya kalau selisih berarti yang satunya yang terbesar. Selisih terbesar maksud saya. Satunya terbesar, satunya terkecil. Itu adalah selisih yang terbesar. Ini dia selisihnya 783. Nah, ini A, B, C, B, C, A. Nah, sampai sini dulu. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Untuk video saya yang lain tentang ini, lanjutan dari ini ya, soal pembahasan Olimpiade Matematika tingkat SD. Nanti silakan dilihat di video saya yang lain juga. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin.